Hello everyone, welcome back to our English class today and we are going to start for new materials in unit 7. Oke, kita ketemu lagi nih di unit 7 untuk pembahasan selanjutnya. Ini masih tentang grammar, tapi before we start for our class today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright everybody, please prepare your English book, your notebook and so on, so you can write the materials on your notebooks, okay? Jadi pembelajaran kita hari ini adalah masih tentang simple past, ini tentang grammar. Nah, kalau kemarin kita simple pastnya tentang salah satu kinds of types aja, tapi sekarang kita mau bahas jenis yang lain, okay? Nah, agendanya adalah yang pertama, of course, berdefinition, mengingat kembali ya definition dari penggunaan simple past itu seperti apa sih? What and when we can use these tenses? And then types-nya, kemarin kita udah bahas ada dua jenis tipe dari simple past. And then the next is explanation about the formula of the tense ya, atau formula atau bentuk dari tensesnya seperti apa. And the last one yang terakhir adalah example. Alright, so guys, are you ready? Alright, now we are going to in the first agenda, there is the definition. Nah, kita beranjak ke definisi lagi ya, atau pengertiannya. Masih ingat atau masih lupa nih tentang simple past tense itu sebetulnya biasanya digunakan untuk apa sih? Jadi, diingat-ingat kembali ya, it just remind atau recall tentang memori kalian penggunaan simple past tense. Yang pertama adalah kalimat tenses ini digunakan untuk menyatakan kejadian ataupun kegiatan yang sudah terjadi dan itu sudah berakhir di masa lampau ya. Jadi memang tidak ada kaitannya lagi di hari ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi simple past digunakan untuk kalimat atau tenses yang menyatakan kejadian ataupun kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu. Oke? Next. Tentang types-nya atau tentang tipenya. Kemarin kita sudah bahas tentang simple past yang nominal atau penggunaan to be yang was ataupun were. Nah, sekarang ini yang biasa banget kita tahu dan biasa banget kita gunakan adalah tentang simple past use verb. Kita akan menggunakan jenis simple past yang menggunakan kata kerja. Oke? So, here is the explanation. Jadi, perbedaannya adalah hanya penggunaan to be dan tidaknya. Oke? Kalau kemarin kita nominalnya itu pakai to be, penggunaan was atau were, tapi untuk verb di sini tidak ada to be-nya, melainkan digantikan oleh verb ataupun kata kerja. Oke, no. Here is the formula. Ini ada table-nya, kalian bisa lihat. Ada formulanya seperti biasa, ada yang affirmatif atau positif, penggunaannya subjek, kemudian kata kerja yang digunakan, remember, ingat bahwa kata kerja yang digunakan adalah kata kerja jenis kedua. Oke, subjek, kemudian kata kerja jenis kedua, baru ditambahkan objek ataupun keterangan yang lain. Kemudian untuk yang negatif, kalian hanya tinggal menambahkan did not. Tapi remember, ingat ketika sudah ada kata did not, berarti verbnya berubah lagi ke bentuk pertama. Oke, baru kalian tambahkan adverb ataupun objek di akhirnya. Terakhir, untuk formula interrogatif, berarti did-nya berubah atau berubah bentuk ya. Dia berubah posisi, dari yang tadinya ada di tengah setelah subjek menjadi di depan sebelum subjek. Jadi ada did, kemudian subjek, kemudian kata kerja jenis pertama dan juga pelengkapnya. Oke? Next. Di sini masih tentang explanation simple past. Oke, nah yang harus kalian ingat adalah bahwa penggunaan did for negative and interrogative sentence by following verb 1. Jadi memang untuk kata did ini hanya untuk kalimat negatif dan juga interrogatif yang diikuti dengan kata kerja ke-1. Oke, ini adalah simple past tentang formulanya, yaitu untuk kata kerja kedua itu ada dua jenis ya. Jadi ada yang hanya ditambahkan ed di akhirnya ataupun yang disebut sebagai irregular. Apa sih itu? Next. Jadi pada dasarnya simple past tense ini memiliki struktur yang sama ya dengan tenses-tenses yang lain, terutama simple present tense. Nah, hal yang membedakan adalah waktu dan kata kerja yang digunakan. Of course, I always remind you, saya selalu bilang sama kalian bahwa ketika kita belajar unsur kebahasaan ataupun grammar, itu yang membedakan hanya pada masalah waktu.
Oke, kalau waktunya sudah ketahuan berarti kata kerja yang digunakannya apa? Disesuaikan dengan waktu yang tertera di situ. Jadi, bentuk kata kerja yang digunakan pada simple past tense harus berupa bentuk kata kerja kedua atau kata kerja masa lampau. Nah, untuk kata kerja itu sendiri terbagi dari dua jenis. Ya, yang pertama adalah regular verbs. Ya, kalau regular verbs itu berarti ditambahkan di ataupun ed pada akhir kata kerjanya. Contoh, misalnya ask menjadi asked, look menjadi looked, decide menjadi decided. Oke, jadi dia cuma ditambahin id-id-nya aja, ed-ed di belakang. Ataupun d, kayak decide di sini decide, ini hanya ditambahkan di saja di akhir. Tapi untuk jenis yang kedua atau irregular verbs, kalau irregular berarti dia tidak beraturan. Jadi artinya kata kerjanya tidak mengikuti formula baku yang tadi ditambahkan d ataupun id dan mempunyai bentuk kedua sendiri. Jadi dia punya bentuk yang lain gitu. Ya, kalau tadi regular dia tinggal ditambahin aja id ataupun d. Gitu. Tapi kalau irregular tidak, dia sudah ada formulanya dan bentuknya sendiri. Oke, contohnya kalau nanti kalian menemukan kata kerja pertamanya be, berarti dia harus berubah menjadi was atau were sesuai dengan subjek yang digunakan. Be di sini seperti to be ya. Oke, kemudian do menjadi did, kemudian make menjadi made, buy menjadi bought, dan lain-lain. Oke, so gimana cara kita bisa membedakan yang mana sih menggunakan regular dan irregular verbs? Yang paling penting adalah kalian harus latihan. Bisa dilihat dari kamus, ya, dictionary. Kalian sekarang bisa, it's so easy when you can get more information based on Google misalnya. Boleh banget. Kalian bisa lihat dari Google, bisa lihat dari sumber yang lain, itu banyak banget. Tinggal kalian lihat aja, ini kata kerjanya masuknya yang mana, regular atau irregular verbs gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang adverb of frekuensi yang kemarin ini masih sama ya, penggunaannya masih sama, menggunakan kata yesterday, the day before yesterday, yang menggunakan last night, last week, last Saturday, last Sunday itu boleh. Kemudian yang pakai ago di akhirnya, a few days ago, a month ago, 2 years ago, boleh. Dan bisa juga menggunakan kata tahun, in, bla bla bla, tahunnya disebutkan, dan itu tahunnya harusnya sudah terjadi ya, yang sudah lampau. Jadi in 2019, in 2020 ya, jadi itu sudah berlangsung. Atau menggunakan kata a long time ago, dahulu kala ya. Alright, sekarang kita beranjak ke agenda selanjutnya yaitu example. This is the last agenda, right? Ini yang terakhir, kita lihat adalah example-nya. Look at this one, yang pertama. Contoh kalimatnya adalah I met her mother in 2019. Kita lihat di sini formulanya. Look at this one. Ini kalimat apa? Good. Ini adalah kalimat afirmatif ataupun kalimat positif. Kita lihat yang pertama adalah harus tertera apa? Harus tertera subjek. Good. Setelah subjek adalah kata kerja. Lihat di sini ya. Kata kerja ini adalah bentuk kedua dari kata meet. Ya, i-nya 2, e-nya ada 2. Kemudian dia berubah ke verb yang kedua. Ini termasuk irregular verb. Ya, I met her mother in 2019. Yang harus kalian lihat adalah subjek, kemudian kata kerjanya. Selanjutnya kita lihat adverb of frekuensi atau kata keterangan waktu yang tertera di sini. Oke, kemudian next, kalimat selanjutnya adalah she did not atau didn't have a car when she was in college. Oke, ini penggunaan simple past yang lebih complicated, lebih complicated ya, lebih sulit karena di sini penggabungan kata conjunction. Tapi yang harus menjadi poin adalah kita lihat subjek dan kata yang digunakan di sini. Ini adalah kalimat negatif ya. She didn't have a car. Kenapa dia menggunakan did not? Jelas karena ini pakai simple past. Oke, that's why dia pakainya did not. Kemudian ini have harusnya kalau verb 2-nya adalah had. Tapi karena ada did not, dia berubah bentuk lagi menjadi verb yang pertama. The last example. Did they studied in Japan last year? Did they studied in Japan last year? Kira-kira jawabannya udah benar. Ini pertanyaan udah benar atau belum? Ingat ya, ketika ada kata did di sini, berarti kata kerjanya harusnya berubah menjadi kata kerja pertama. Oke, berarti menjadi did they study, pakai y di sini study in Japan last year. Kemudian jawabannya, kalau benar kalian tinggal bilang yes, they did atau no, they don't.
Alright everybody, so thank you so much for your participation. Thank you so much for your attention. Terima kasih banyak. After this we have to discuss in our Google Classroom. So thank you everybody. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.